Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 220298 dari kelas RA6 Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Sojatmaja Eshum MM. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas bagaimana Google Corporation menerapkan sistem OKR atau Objective and Key Result dalam menjalankan perusahaan mereka untuk mencapai kinerja tinggi. Saya akan menjelaskan dengan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Serta di akhir video, saya akan menyampaikan pembelajaran yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Yuk kita mulai. Yang pertama ada what. Apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result. Ini adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang ambisius atau objektif dan mengukur hasil-hasil kunci atau key result untuk mencapainya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan setiap individu, tim, dan departemen dalam perusahaan terhadap arah dan prioritas yang sama. Di Google, OKR bukan hanya alat, tapi bagian dari budaya kerja yang mendorong inovasi dan akuntabilitas. Mengapa Google menggunakan OKR? Google memilih OKR karena ingin menjadi organisasi yang adaptif dan berbasis data. OKR membuat semua karyawan paham apa yang paling penting, sehingga mereka bisa memprioritaskan pekerjaan yang memberikan dampak terbesar. Dengan OKR, Google bisa mendorong inovasi secara teratur, menghindari pekerjaan yang sia-sia, memberikan transparansi terhadap tujuan seluruh organisasi, dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil. Selanjutnya yaitu where, di mana OKR diterapkan. OKR diterapkan di seluruh organisasi Google, mulai dari level eksekutif seperti CEO hingga karyawan magang. Setiap departemen, baik itu teknik, pemasaran, maupun HR, memiliki OKR masing-masing yang saling selaras dengan tujuan utama perusahaan. Selanjutnya yaitu when. Sejak kapan OKR diterapkan? Google mulai menerapkan OKR sejak tahun 1999, tidak lama setelah perusahaan berdiri. Sistem ini diperkenalkan oleh John, seorang investor awal Google yang sebelumnya belajar OKR dari Intel, perusahaan tempat dia bekerja. Sejak saat itu, OKR menjadi sistem utama dalam perencanaan strategis dan manajemen kinerja di Google. Adapun OKR diterapkan secara berkala, yang biasanya setiap 3 bulan sekali atau secara kuartal. Berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab atas OKR, meskipun tim manajemen menentukan arah strategis utama, setiap individu di Google bertanggung jawab menetapkan OKR pribadinya yang mendukung tujuan tim dan perusahaan. Artinya, manajer membuat OKR tim, karyawan menetapkan OKR individu, dan semua OKR dibuka secara publik untuk transparansi. Ini membangun rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana Google menerapkan OKR? Google menerapkan OKR dalam siklus tribulanan atau setiap 3 bulan. Prosesnya yaitu yang pertama, penetapan tujuan atau objektif, di mana tujuan tersebut harus ambisius dan inspiratif, serta fokus pada apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada key result, di mana harus bisa diukur secara kuantitatif dan menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa kita berhasil. Yang ketiga yaitu review berkala. Evaluasi ini adalah evaluasi hasil yang dilakukan setiap akhir kuartal, yang dimana tidak ada hukuman bila gagal mencapai 100%, target 70% dianggap sukses, dan fokus pada pembelajaran bukan penalti. Google juga menggunakan tools internet seperti Google Sheet dan software manajemen kinerja untuk pelacakan OKR. Nah, berikutnya yaitu pembelajaran bagi perusahaan di Banten dari penerapan
OKR di Google, ada banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten, terutama dalam meningkatkan kinerja SDM dan produktivitas organisasi. Di mana prosesnya yaitu yang pertama menentukan tujuan yang jelas dan spesifik, yang kedua mengukur kemajuan secara berkala, yang ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat menggunakan data untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar tim. Sebagai penutup, di mana ada kesimpulan, yaitu OKR dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, di mana perusahaan-perusahaan di Banten dapat menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi dan menciptakan SDM berkinerja tinggi. Dengan OKR juga, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar tim. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kita bisa belajar dari kesuksesan Google dalam membangun SDM berkinerja tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.